Seorang Dorce Gamalama, apabila dia meninggal dan dia berwasiat untuk diperlakukan dan diurus secara perempuan, itu bisa dan mendapatkan legitimasinya untuk diperlakukan sebagai seorang perempuan. Hukum transgender dan hukum transseksual saja itu masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Masih debatable, masih terjadi perbedaan pendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku sekalian. Tentang wasiat Dorce Gamalama, seorang transseksual, transgender yang ingin dimakamkan dan diurus secara perempuan, dan dikomentari oleh berbagai macam pihak, oleh 3 dai kondang dengan nada yang tidak membenarkan dan tidak setuju apabila Dorce dimakamkan secara perempuan dan diurus secara perempuan. Kita tahu bahwa kasus ini menuai ke publik setelah Dorce berwasiat bahwa ketika dirinya dia nanti mati, dia ingin diurus dan dimakamkan jenazahnya sesuai dengan perempuan. 3 dai kondang tersebut diantaranya adalah ada Gus Miftah misalkan, kemudian ada Buya Yahya, dan kemudian ada yang terakhir ada Khalil Nafis, ketua MUI, mengomentari bahwa tidak bisa dia dikembalikan kepada kodratnya sebagai laki-laki. Teman-temanku sekalian dan sahabat-sahabatku serta saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas itu. Apakah benar? Apakah itu mutlak? Apakah itu menjadi patokan utama yang harus dan tidak bisa dipahami secara seluruhan? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hal yang pertama yang ingin saya bahas. Begini teman-teman semua, saya ingin mengatakan yang pertama kali, tidak ada hukum yang jelas tentang, pertama, hukum transgender atau transseksual itu. Itu pertama. Kenapa? Karena hadis Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan jelas hukum itu. Dalam hadis itu hanya disebutkan la'ana Rasulullah SAW. Saya ingin kutipkan dalam salah satu kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Saya ini cetakan Al-Maktabah At-Taufiqiyah juz 4 halaman 312. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa yang masyhur, pendapat yang masyhur, hukum transseksual, hukum transgender itu adalah haram. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan itu tidak sampai haram, tetapi hukumnya hanya sebatas makruh, laisa biharamin. Al-masyhur bil madhab annahu yahrumu 'ala ar-rajuli ay yashtabiha bil mar'ah fil libas wa ghairihi, wa yahrumu 'ala al-mar'ati an tatashabbaha bir rajuli fi dhalik. وقد سبقت هذه المسألة في هذه الباب وذكرنا كلام صاحب المعتمد فيها ودعواه أنه مكروه وليس بحرام. Menurut sebagian ulama, disebutkan oleh An-Nawawi adalah Sahibul Mu'tamad, seorang ulama yang nulis kitab Al-Mu'tamad. Dia mengatakan bahwa hukum transseksual, hukum transgender itu tidak sampai haram. Kenapa? Karena menurut An-Nawawi, orang atau ulama yang mengharamkan itu berpatokan kepada hadis la'ana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW melaknat. Nah, kata-kata la'ana, melaknat, ini konsekuensinya apakah haram, mencela, makruh, atau sebatas apa? Jadi tidak ada hukum yang jelas, tidak ada kalimat yang jelas bahwa itu adalah haram, hukum transgender itu sendiri. Maka menurut saya, dan kita bisa pahami bahwa hukum transgender dan hukum transseksual itu adalah hukum yang menurut saya masih diperdebatkan oleh para ulama. Dan ini jangan sampai disekat, jangan sampai dimutlakan. Tidak boleh, biarlah hukum itu hidup. Akhirnya orang punya kebebasan, akhirnya orang punya kesempatan.
untuk berpendapat sesuai dengan kemauannya. Untuk misalkan Dorce, dia berwasiat untuk dimakamkan dan diurus secara perempuan. Biarlah itu menjadi. Kenapa? Karena itu sudah mendapatkan legitimasi dari para ulama. Oke, yang pertama. Jadi orang yang mengatakan bahwa itu adalah haram berdasarkan kepada hadis Nabi la'anan, tetapi orang yang mengatakan bahwa itu makruh berdasarkan hadis Nabi Muhammad, kata la'ana itu tidak sampai berkonsekuensi kepada hukum haram, tetapi hanya sebatas hukum makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-temanku sekalian, saya ingin kutipkan dari satu kitab yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, juz 3, saya Fiqhus Sunnah. Dia mengatakan bahwa cara waris seorang khunsa, transgender, transseksual itu dikembalikan kepada jenis kelaminnya, kepada kelaminnya dia apa, kepada statusnya dia laki-laki atau perempuan. Nah, untuk menentukan dia laki-laki atau perempuan, kata Sayyid Sabiq, ya, ini Sayyid Sabiq membahas tersendiri bab khunsa. Kata Sayyid Sabiq, in tabayyana annahu dzakarun waritha miratsa dzakari wa in tabayyana annahu unsa waritha miratsaha wa tatabayyanu adz-dzukuratu wal unutsatu bidzuhuri alamatin kullin minhuma. Karena transgender, transseksual misalkannya, ada orang yang tidak jelas kelaminnya apa, sifat jenis kelaminnya apa, tidak jelas, maka bisa dilihat dari berbagai macam ciri. Nah, cara mengetahui ciri-ciri itu apabila dia belum balik, belum dewasa, itu dapat diketahui dari cara dia kencing. Berarti jenis kelaminnya. Tetapi kalau dia sudah balik, sudah dewasa, dia dapat dilihat dari ciri-ciri fisik. Kalau laki-laki dia ada jenggotnya, berarti dia laki. Kalau ada orang khunsa misalkan transgender, kemudian dia jenggotan, berarti dia adalah seorang laki-laki. Nah, sekarang Dorce ini adalah seorang transseksual. Pertama, jenis kelaminnya sudah berubah menjadi seorang perempuan. Yang kedua, tidak ada ciri-ciri fisik laki-laki di tubuhnya, di zahirnya, di badannya. Jadi, hemat saya, apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq itu sudah mendukung pendapatnya Dorce. Bahwa Dorce Gamalama ini sudah bisa dimakamkan dan diurus jenazahnya sebagai seorang perempuan. Kenapa? Karena dia sudah bisa dikatakan sebagai seorang perempuan. Meskipun dulunya dia adalah seorang laki-laki. Yang terakhir teman-teman semua, untuk menguatkan pendapat saya ini dan menolak 3 pendapat dai kondang itu, saya ingin kutipkan dari salah satu kitab klasik yang sering dibaca di pesantren, yaitu Hasyiah Al-Bajuri, salah satu kitab hasyiah dari kitab Syarah Fathul Qarib yang ditulis oleh Ibrahim Al-Bajuri. Menurut Ibrahim Al-Bajuri di dalam bab fi ma yata'allaqu bil mayyit, dia menjelaskan panjang lebar tentang tata cara mengkafani mayit perempuan dan mayit laki-laki. Mayit laki-laki itu dibuntel, ya, ditutupin tubuhnya dengan 3 lapis, perempuan 2 lapis. Tapi kemudian laki-laki itu ditambah 2 yang disebut dengan komis wa imamah, dipakaikan dengan penutup kepala, ya, yang disebut dengan serban itu, dan komis kemudian dipakaikan dengan baju kurung. Setelah itu dibuntel 3 lapis. Perempuan juga begitu, jadi 5 berarti. Perempuan juga begitu, tapi kemudian itu nanti perempuan dibuntel pakai 2 lapis, yang 3-nya pakai penutup kepala yang disebut dengan khimar, ya, kerudung. Kemudian dia pakai izar, pakai sarung yang ke bawah, dan kemudian baju kurung. Setelah itu dilapisi 2 lapis, itu perempuan, jadi 5 semuanya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan seorang khunsa? Bagaimana dengan seorang transgender? Bagaimana dengan seorang transseksual? Menurut Ibrahim Al-Bajuri, wa mithluha al-khunsa. Jadi khunsa itu bisa diperlakukan sebagai seorang perempuan. Awil mar'atu wa misluha al-khunsa. Begitu juga dengan seorang perempuan, seorang transgender, transseksual. Dia bisa diperlakukan sebagai seorang perempuan. Ini bukan menurut saya, tetapi menurut Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab klasiknya. Jadi teman-teman semua, 3 pendapat dai kondang tadi yang tidak membolehkan
seorang Dorce kemudian untuk diurus secara perempuan, itu menurut saya bukan pendapat yang mutlak dan juga bukan pendapat yang pasti benar. Toh ada ulama yang berpendapat bahwa bisa juga seorang transgender, transseksual itu diperlakukan sebagai seorang perempuan. Mungkin teman-teman ada yang tidak sependapat dengan saya. Atau mungkin teman-teman berpendapat bahwa mungkin yang dimaksud oleh Ibrahim Al-Bajuri bukan khunsa yang melalui proses. Tetapi khunsa yang dimaksud oleh Imam Al-Bajuri adalah khunsa yang bawaan sejak lahir. Teman-teman semua, itu asumsi teman-teman. Itu pendapat teman-teman. Yang pertama, secara jelas, Imam Ibrahim Al-Bajuri hanya mengatakan khunsa itu bisa diperlakukan sebagai seorang perempuan. Sebagai seorang perempuan apabila dia meninggal. Seorang Dorce Gamalama, apabila dia meninggal, dan dia berwasiat untuk diperlakukan dan diurus secara perempuan, itu bisa dan mendapatkan legitimasinya untuk diperlakukan sebagai seorang perempuan. Ibrahim Al-Bajuri tidak mengatakan syarat A, syarat A, syarat A, tidak. Dia hanya mengatakan bisa diperlakukan sebagai seorang perempuan. Seorang Dorce Gamalama bisa diperlakukan, diurus jenazahnya sebagai seorang perempuan. Itu saja yang dikatakan oleh Ibrahim Al-Bajuri. Tidak ada ketentuan-ketentuan yang lain. Yang kedua, hukum transgender dan hukum transseksual saja itu masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Masih debatable, masih terjadi perbedaan pendapat. Jadi saya berpendapat bahwa seorang Dorce Gamalama, dia bisa diurus jenazahnya nanti ketika meninggal sebagai seorang perempuan. Bisa. Berdasarkan apa? Berdasarkan argumentasi-argumentasi yang telah saya sebutkan tadi. Oke teman-teman sekalian, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.